Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya dengan Bung Pais. Kali ini kita akan bicara sedikit tentang fakta di lapangan ya. Kita akan bicara seperti channel ini ya, bahwa tentang Genti Kargo, apakah detik-detik uh, mulai unefficient atau menuju kebangkrutan agen-agennya itu akan dimulai. Kita akan ulas. Sahabat-sahabat sekalian, khusus di daerah kita ini di Depok ya, dulu Genti Kargo tuh sangat melakukan hub marketing ya. Jadi kalau kita belajar sedikit tentang hub marketing secara teoritisnya ya, bagaimana dia melakukan penetrasi pasar yang sangat ideal pada waktu itu, masuk ke marketplace dan Shopee tentu khususnya. Dan Anda tahu ya, untuk masuk Shopee itu Anda butuh beberapa miliar uang yang ada di situ. Bahkan bahkan untuk masuk di situ juga syarat-syaratnya itu sangat harus ketat ya. Dan dia membuka channeling marketing dengan agent ya, bukan prinsipal agent A, agent B, agent C, dan sangat-sangat terlihat soft pada waktu itu. Dan dia melakukan hard marketing. Dan sekitar 1, 2, 3 tahun lalu kita tahu ya, seperti pemain-pemain lama ya yang Anda tahu, seperti Indah Kargo, seperti Dakota, seperti dan yang lain-lain itu terpojokkan ke dalam suatu posisi yang sangat sulit untuk mereka bisa menyaingi Genti Kargo dengan hard marketing yang mereka lakukan. Sahabat-sahabat sekalian, bahkan ya sekelas ID Express untuk kargonya aja nggak mampu menyaingi Genti Kargo ya. Tetapi sahabat-sahabat sekalian, hak yang marketing yang mereka lakukan terbukti ya di tahun-tahun sekarang ini. Kita dengar ya banyak agen-agen yang kena penalti ya, karena mereka melakukan key perform itu dengan penalti. Dan itu bahayanya, penalti yang tidak reliable atau tidak kongruen atau tidak balance antara risk and reward. Misalnya ya, Anda cuma dapat seperti salah satu jasa kirim, Anda cuma dapat komisi 300 perak, terus kalau telat ngirim Anda didenda 25.000. Itu kalau telat ya. Dan Anda bisa bayangin bagaimana otak pembuat kebijakan itu menerapkan suatu risk and reward yang harus diterima oleh orang itu, yang risknya itu beribu-ribu kali lipat. Dan tentu hanya orang-orang bodoh yang mau melakukan itu dalam perspektif saya ya. Apalagi kalau kita di bursa itu sangat tidak masuk akal melakukan risk 1 banding 1 aja, kita nggak akan mungkin melakukan ya. Kita hanya mengambil posisi itu untuk buy itu kalau reward kita 5 dan risk kita cuma 1. Sahabat-sahabat sekalian, itu logika berpikir sederhana yang diterapkan. Tapi sekali lagi saya kasih tahu, di dunia ini selalu akan ada orang-orang bodoh yang akan menerima hal-hal begituan. Sahabat-sahabat sekalian, itu prinsip di dalam membangun sebuah bisnis yang sangat luar biasa ya. Kita akan selalu memanfaatkan orang-orang bodoh untuk menjalankan sistem kita. Oke, sahabat-sahabat sekalian, kita kembali ke konteksnya ya, bahwa Genti paket saya sudah hampir 1-2 bulan ini nggak di pick up ya. Kita nggak tahu ya keep perform daripada, padahal itu pick up otomatis ya, bukan drop apa ya. Dan kita tahu ya, mulai banyak ya agen-agen Genti Kargo yang nggak sanggup untuk melakukan pick up sendiri ya. Ini saya bicara sampling di daerah saya dan kebetulan di seller saya. Jadi
Dan kita lihat juga mereka yang kerja di GNT ini kan agent ya, gaji 2 jutaan ya, harus bisa nyopir dan sebagainya, dan juga ada mungkin potongan-potongannya ya. Dan saya lihat mereka tuh kan connection ya, kurir ini ya, akhirnya mereka banyak pindah ke Shopee ya, yang secara gaji bisa terima di atas UMR atau UMR ya. Dan tentu ya kurir ini menunggu peluang ya. Anda bersifat pragmatis sebagai seorang pengusaha, tentu anak buah Anda suatu saat akan bersifat pragmatis. Itu nggak bisa dihindari kalau hubungan kita transaksional ya. Pindah-pindahnya di daerah sini ya, banyak pindahnya mengibatkan terjadinya orang baru, terjadinya sumber daya yang baru, sehingga paket banyak yang diungkap. Dan kita lihat juga saya lihat juga banyak yang tutup ya, JNT Cargo tidak seperti biasanya ya di tahun-tahun berikutnya. Tentu ini sebenarnya sederhana ya, ini efisiensi karena penjualan yang turun ya, sehingga mereka harus melakukan efisiensi. Itu sederhananya seperti itu, sehingga yang kita peroleh apa, tentu laba akan tumbuh. Sahabat-sahabat sekalian, sekali lagi bahwa JNT Cargo ya akan mengalami masa-masa yang cukup berat, khususnya di agen, dan kita akan lihat sebenarnya apa yang akan terjadi kemudian hari ya. Apakah JNT mampu menghadapi situasi-situasi sulit nih di agennya, atau malah minus ke depannya. Kita tunggu. Tetapi prediksi saya, JNT Cargo telah mengalami penurunan yang cukup signifikan, karena Anda tahu ya, ada Baraka yang cukup dan sangat luar biasa tarif murahnya, yang bisa mengepaskan JNT kapan aja, karena langganan loyal yang paket-paket besar itu akan ditarik ke Baraka. Akhir kata ya, bila Taufik Walidayah, sekian analisis saya, dan semoga bermanfaat. Thank you.